Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6. Mohon izin kepada Ibu Jatut Yoga Prameswari sebagai dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar Bahasa. Izinkan kami untuk memulai presentasi pada hari ini dengan materi yang berjudul Pandangan Umum dalam Pemerolehan Bahasa. Sebelum masuk ke presentasi materi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu ada Afifah Deja Lestari, Dini Ovika Damayanti, Ega Rosheni Putri, Hana Fauzia Izati, Navita Sari, dan yang terakhir ada Siti Jaojah Wiratna. Baik teman-teman, kita mulai masuk ke presentasi materi. Nama saya Dini Ovika Damayanti. Saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Menurut Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Meskipun batasan bahasa yang dikemukakan Keraf ini terlihat sangat sederhana, apa yang menjadi hakikat bahasa dan lambang bunyi suara itu tidaklah serta-merta dapat dipahami dan disepakati dengan mudah oleh semua pihak. Bahasa berasal dari Sanskerta, yaitu basa adalah kapasitas khusus yang ada pada diri manusia untuk dapat menggunakan sistem komunikasi yang kompleks. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian bahasa dibagi ke dalam menjadi 3 batasan, yaitu 1. Bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang berartikulasi, berasal dari alat-alat bunyi dan bersifat sewenang-wenang atau arbiter yang dipakai sebagai alat komunikasi. 2. Bahasa merupakan perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa mencakup suku, daerah, dan negara. 3. Bahasa adalah percakapan atau sebuah perkataan yang baik, mencakup sopan santun dan tingkah laku yang baik. Perbandingan pembelajaran bahasa dengan pemerolehan bahasa. Pembelajaran bahasa. 1. Berfokus pada bentuk-bentuk bahasa. 2. Keberhasilan didasarkan pada penguasaan bentuk-bentuk bahasa. 3. Pembelajaran ditekankan pada tipe-tipe bentuk dan struktur bahasa, aktivitas di bawah perintah guru. 4. Koreksi kesalahan sangat penting untuk mencapai tingkat penguasaan. 5. Belajar merupakan proses sadar untuk menghafal kaidah bentuk dan struktur. Pemerolehan bahasa. 1. Berfokus pada komunikasi penuh makna. 2. Keberhasilan didasarkan pada penggunaan bahasa untuk melaksanakan sesuatu. 3. Materi ditekankan pada ide dan minat anak, aktivitas berpusat pada anak. 4. Pemerolehan merupakan proses bawah sadar dan terjadi melalui masukan yang dapat dipahami anak. 5. Penekanan pada tumbuhnya kecakapan bahasa secara alamiah. Perkenalkan, nama saya Afifah Deja Lestari. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk berkomunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Bahasa yang diperoleh bisa berupa vokal-vokal seperti bahasa lisan atau manual seperti bahasa isyarat. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan pada bahasa pertamanya, yaitu pemerolehan anak pada bahasa ibu, sedangkan yang kedua mengkaji pemerolehan bahasa terhadap anak-anak atau orang dewasa. Sejak lahir, bayi merespon lebih mudah pada suara manusia daripada suara lainnya. Sekitar umur 1 bulan, bayi tampak telah dapat membedakan antara suara bicara yang berbeda. Di umur yang ke-6 bulan, seorang anak mulai mengoceh, menghasilkan suara bicara dari bahasa yang digunakan di sekitarnya. Sedangkan perkataan baru mulai muncul pada umur 12-18 bulan. Hal ini perlu ditekankan karena pemerolehan memiliki karakteristik yang berbeda setiap anak. Konsep pemerolehan bahasa. Proses pemerolehan bahasa bisa dipilah menjadi bahasa ibu atau bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Penamaan bahasa ibu dan bahasa pertama mengacu pada sistem linguistik yang sama. Disebut bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibunya atau dari keluarga. Biasanya bahasa ibu sama dengan bahasa daerah asalnya.
Akan tetapi, banyak orang tua yang berbicara dengan anaknya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa daerah asal sehingga bahasa Indonesia yang dikuasai anak. Bahasa ibu lazim disebut bahasa pertama, karena bahasa itulah yang pertama dipelajari anak. Jika kemudian hari anak tersebut mempelajari bahasa lain, maka bahasa lain tersebut disebut bahasa kedua. Tidak jarang seorang anak mempelajari bahasa lainnya lagi sehingga ia bisa menguasai bahasa ketiga, begitu seterusnya. Proses pemerolehan bahasa berlangsung di dalam otak kanak-kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Pandangan teori mentalistik atau nativisme. Dalam masa perkembangan, manusia tinggal melatih apa yang sebenarnya telah dia miliki di dalam otaknya, yaitu bahasa. Dalam pemerolehan bahasa pertama, biasanya seorang anak akan memperolehnya pada masa perkembangan pertama di usia 0-3 tahun. Dalam rentang waktu ini, anak akan terus berusaha untuk mengingat dan melatih apa yang telah dimiliki dalam dirinya, dan dari hasil proses komunikasi dan interaksi dengan orang terdekatnya. Setelah umur 3 tahun atau lebih, bisa jadi seorang anak akan mulai menerima kehadiran penutur lain yang mungkin pula akan membawa bahasa lain. Chomsky menyatakan bahwa manusia mempunyai faculty of the mind, yakni semacam coupling-coupling intelektual dalam otaknya. Salah satunya adalah untuk bahasa. Coupling kodrati yang dibawa sejak lahir ini oleh Chomsky dinamakan Language Acquisition Device atau LAD. Dengan berdasar pendapat dari Chomsky, yang merupakan tokoh aliran teori mentalistik itu, dapat diambil penafsiran bahwa dalam setiap diri anak manusia telah dibekali oleh sebuah kemampuan berbahasa dalam dirinya yang tersimpan sebagai bawaan semenjak lahir. Selanjutnya adalah pandangan teori behaviorisme. Menurut pandangan teori behavioristik, bahwa bahasa akan dapat diperoleh dan dikuasai karena faktor kebiasaan. Seorang anak kecil akan dapat menguasai bahasa bila semakin sering dia mendapat stimulus dari luar yang membuat dia tertarik untuk mencoba berkomunikasi dengan memberikan respon melalui gayanya sendiri. Dalam hal pemerolehan bahasa kedua, teori behaviorisme yang menganggap bahwa faktor pemerolehan bahasa adalah faktor kebiasaan melalui proses stimulus sampai respons melahirkan beberapa metode pemerolehan bahasa dalam usahanya untuk memperoleh dan menguasai bahasa kedua. Pandangan behaviorisme bahwa untuk menguasai bahasa kedua, seseorang harus banyak diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri melalui latihan-latihan berbahasa secara langsung dengan komunitas pemakainya. Hal ini juga menandakan bahwa selain karena faktor kebiasaan, faktor lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan seseorang memperoleh dan menguasai bahasa kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.